Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, maha baik Allah. Sampai detik ini Allah masih mengizinkan lisan kita untuk menyebut asma jalla jalaluhnya. Maha baik Allah. Sampai detik ini Allah masih mengkaruniakan kepada kita kemampuan-kemampuan di dalam beraktivitas ibadah dan penghambaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah berkenan mengistiqomahkan keislaman, keimanan dan keihsanan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Di antara perbuatan baik itu adalah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ucapan-ucapan yang baik di hadapan Allah dan ucapan-ucapan yang baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu lin-nasi husna. Dan berkatalah kalian kepada manusia dengan perkataan yang baik. Hadirin rahimakumullah, banyak di antara kita yang ketika lisan lahiriahnya berucap, berkata, itu tidak terkait dengan asmaul husnanya Allah, bahwa Allah itu as-sami', bahwa Allah maha mendengar apa yang kita ucapkan. Banyak pula di antara kita yang hatinya berkata-kata, hatinya berucap, hatinya berbicara, tapi tidak terkait dengan Allah as-sami', Allah yang maha mendengar. Padahal ucapan lahiriah kita, ucapan hati kita, itu semua didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, maka kalau kita mengaku sebagai hamba Allah, setiap kali kita mau berucap, baik itu lisan yang lahiriah, baik itu lisan yang batiniyah, baik berkata-kata dengan makhluknya Allah, atau di dalam kesendirian kita berkata-kata di dalam hati di hadapan Allah, maka ingatlah selalu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar apa yang kita ucapkan tersebut, dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, derajatnya hadisnya adalah hasan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal mu'min, tidak disebut orang yang mukmin, bitta'an,
Kalau perkataannya itu adalah suka mencaci, walal la'an, dan perkataannya itu suka melaknat, walal fahish, kalau dia suka berkata keji, walal badhi, dan berkata yang kotor, baik kepada makhluk Allah ataupun di dalam kesendiriannya di hadapan Allah. Hadirin rahimakumullah, kita sering mengaku-ngaku sudah beriman kepada Allah, tapi benarkah keimanan tersebut kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Seringkali walaupun lisan ini manis ucapannya, belum tentu ucapan hati kita itu baik. Seringkali kalau tidak cocok terhadap makhluk Allah yang lain, terutama manusia, hati kita sering berkata-kata kotor kepadanya. Ketika kita direndahkan dirinya, kita tidak mampu menahan kata-kata yang kotor yang keluar dari lisan hati kita. Padahal itu semua mencerminkan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasul itu berkata, walal mu'min, bukan disebut orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, maka ingatlah apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim surah Asy-Syura dari ayat 88 sampai 89. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Hadirin rahimakumullah, hati kita selalu dipandang Allah. Hati kita adalah tempat di mana Allah menilai kita semuanya. Maka kalau hati kita seringkali berkata-kata keji, berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang kasar, apalagi kata-kata tersebut menyalahkan Allah, apalagi kata-kata tersebut protes terhadap Allah, bagaimanakah nanti nasib kita di hadapan Allah di yaumil qiyamah? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima hambanya di sisinya, hanyalah hamba yang hatinya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, derajat hadisnya adalah hadis sahih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Wahai sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan orang-orang yang diharamkan oleh Allah atasnya neraka? Qalu, para sahabat itu bertanya, bala ya Rasulullah, iya mau ya Rasulullah. Madza, apa itu? Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang diharamkan masuk neraka oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya adalah yang pertama, kullu hayyinin, setiap orang yang mereka itu hayyin, layyin, qarib, dan sahl. Apa itu? Hayyin adalah orang-orang yang memiliki kesenangan-kesenangan lahiriah batiniyah ketika kita memandangnya. Ketika kita memandang orang tersebut, kita senang melihatnya. Itu orang-orang yang hayyin. Mereka tidak ada kata-kata yang buruk yang keluar darinya. Setiap kata-kata yang keluar darinya adalah kata-kata yang lembut, penuh kesopan santunan. Dia tidak mudah berkata kotor dan memaki. Orang-orang hayyin diharamkan oleh Allah masuk ke dalam nerakanya Allah. Yang kedua,
adalah layyin. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang lembut hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Santun, baik, tidak kasar, dan dirinya juga suka menahan diri dari ketidakcocokan. Dirinya lebih memilih untuk menghindarkan perdebatan. Ini adalah orang-orang yang layyin, yang diharamkan neraka baginya oleh Allah Jalla Jalaluh. Yang ketiga adalah orang-orang yang qarib, pribadi yang sangat dekat. Bagaimana mereka? Mereka adalah orang-orang yang akrab, ramah tamah. Siapapun yang dijumpainya selalu tersenyum kepadanya, membuat mereka semua bahagia di sekitarnya, merasa aman terhadap kehadirannya. Yang terakhir yang diharamkan oleh Allah, masuk nerakanya Allah adalah sahal, yaitu orang-orang yang selalu menjadi solusi bagi setiap permasalahan siapapun yang ada di sekitarnya. Setiap kali ada orang yang bertanya mengenai permasalahannya, dirinya menyelesaikan permasalahan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala sering membantu siapapun di sekitarnya. Itulah orang-orang sahal yang diharamkan dirinya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, kita diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu doa yang ketika kita membacanya dengan hati yang hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lahiriah dan batiniyahnya itu dalam keadaan baik di hadapan Allah. Setiap kata-kata yang terucapnya adalah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, derajat hadisnya sahih, bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah doa ini, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikanlah batiniyahku lebih baik daripada lahiriyahku, dan jadikanlah lahiriyahku baik pula dan beramal soleh di hadapan-Mu. Doa ini adalah doa yang sering kali dipanjatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah ketika kita memang cinta kepada Allah, memang ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca doa yang baru saja kita dengarkan tadi, insyaallah kita menjadi pribadi-pribadi yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan muhsinin, orang-orang yang baik lahiriahnya di hadapan Allah dan batiniyahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa yang kita lakukan dengan sengaja, yang tidak disengaja, dosa yang kita lakukan karena memang kita tahu itu dosa, atau dosa yang kita tidak tahu itu adalah dosa, dosa yang kita sembunyikan dan rahasiakan, dan seluruh dosa lahiriah batiniah kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, dosa anak keturunan kita, dosa tetangga-tetangga kita, dosa saudara-saudara kita, dosa kaum muslimin muslimat seluruhnya. Semoga semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kembali kepada Allah kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman yang sempurna di hadapan Allah, dalam keadaan Islam yang sempurna di hadapan Allah, dalam keadaan ihsan yang sempurna di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.